Ratusan rumah warga di Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh rusak berat akibat banjir bandang menerjang beberapa waktu lalu. Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah yang terdampak paling parah usai dihantam banjir bandang. Kerusakan rumah diperparah lantaran banjir membawa material gelondongan kayu berukuran besar yang menghantam rumah warga. Kini yang tersisa hanyalah reruntuhan bangunan, kayu gelondongan, dan genangan lumpur. Fauzi, salah satu warga desa, menyebut banjir bandang datang tiba-tiba dengan arus kencang yang langsung menghantam rumahnya hingga rusak. Saat itu ia dan mayoritas warga lain tak mampu menyelamatkan barang berharga karena air sangat cepat naik. Kini ia terpaksa tinggal di tenda darurat yang ia bangun sendiri untuk bertahan hidup sambil menunggu bantuan tiba. Airnya udah kencang, naiknya udah tinggi, terus untuk harta-harta semua udah nggak bisa diselamatin bang, cuman bawa badan aja lah bang, bawa badan aja, udah nggak bisa diselamatin lagi apapun bang. Semua yang di rumah nggak ada yang diselamatin. Terus selama itu tinggalnya sekarang di mana? Oh, pengungsian di atas sekarang bang. Cuman kalau malam lebih sering tidur di sini sama ayah kadang. Oh, dibangun tenda darurat kayak gini. Iya. Untuk keterbatasan air bersih juga sekarang kurang bang. Nggak kondusif lah. Pokoknya sedikit kami juga masak pakai air sumur bang. Hingga kini Fauzi dan warga sekitar masih membutuhkan bantuan air bersih, pakaian, makanan, dan obat-obatan lantaran bantuan belum mencukupi. Fauzi berharap pemerintah segera menurunkan alat berat untuk membersihkan rumahnya dan rumah warga lain dari puing-puing gelondongan kayu yang merusak rumah. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang yang menghantam sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kota Langsa kini dipenuhi pasien korban banjir. Pihak rumah sakit menyebut saat ini pihaknya terus berupaya seoptimal mungkin untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Meskipun di tengah minimnya jumlah tenaga medis dan alat kesehatan yang rusak akibat terendam banjir, sehingga banyak pasien yang terpaksa dirawat di luar area rumah sakit. Penanganan kita upayakan, kalau di awal kita pilah atau istilahnya triase, mana yang lebih urgensi yang duluan kita tangani, itu yang kita dahulukan. Untuk pasien yang lainnya kita beri tempat di luar, yang butuh penanganan lebih dulu, itu yang kita dulukan. Adapun mayoritas pasien yang dirawat mengalami demam, diare, hingga infeksi saluran pernafasan. Dari Langsa, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Puluhan personel TNI dari Kodim 0117 Aceh Tamiang terjun langsung menangani pasca banjir di Aceh Tamiang, Aceh. Mereka memindahkan mobil-mobil yang terendam banjir dan lumpur ke tempat yang lebih aman, sehingga akses jalan utama menuju RSUD Aceh Tamiang kembali terbuka. Para prajurit juga membersihkan seisi rumah sakit yang penuh lumpur usai diterjang banjir. Lumpur setebal 40 cm ini dibersihkan agar lantai 1 rumah sakit dapat kembali beroperasi. Adapun hingga kini, RSUD Aceh Tamiang masih merawat sejumlah pasien di lantai 2 yang tidak terkena banjir. Personel TNI juga mengerahkan 1 unit mobil damkar untuk mempercepat pembersihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Personel Polisi Udara Bahar Kampolri kirim bantuan logistik untuk masyarakat Aceh Tamiang Aceh yang terdampak banjir. Pasca banjir, lokasi layak untuk pendaratan helikopter tidak ada karena seluruh area tergenang air. Namun demi mendistribusikan logistik bantuan bagi warga, helikopter melakukan manuver presisi pada ketinggian rendah.
Dalam kondisi angin kencang dan jarak pandang terbatas, keputusan manuver harus diambil dengan cepat. Saat helikopter berhasil menahan posisi pada ketinggian rendah, awak udara bersiaga memastikan paket bantuan jatuh tepat sasaran tanpa membahayakan warga. Warga pun langsung menghampiri untuk menerima paket bantuan yang dijatuhkan awak udara. Sementara itu diketahui dalam helikopter Pol Udara Bahar Kampolri diterbangkan dengan 4 personel, yaitu AKBP Dian Didik Arfianto sebagai pilot, Ibtu Vidya Mangunjaya sebagai kopilot, serta Aibda Sanioko dan Bribka Kuku Wahyu sebagai awak pendukung. Rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilapor ke saya, petani-petani nggak usah khawatir, kalau sawahnya rusak mereka kita akan bantu memperbaiki. Prioritas kami juga sementara belum produksi penuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain, cadangan nasional yang cukup banyak. Kemudian hutang-hutang kur, karena ini keadaan alam, ya kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir dan bisa kembalikan hutang, karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa. Beginilah situasi terkini di Desa Sidodadi ketika waktu gelap tiba, di mana memang hingga saat ini pun belum juga dialiri listrik maupun juga air bersih, karena memang hingga saat ini warga masih membutuhkan bantuan. Dan memang seperti yang kita ketahui bahwa untuk warga pun untuk bisa mendapatkan penerangan cahaya dari listrik, warga memanfaatkan genset yang dibeli, yang memang untuk genset sendiri ini menggunakan bahan bakar bensin, yang tentunya untuk harga bensin sendiri pun di sini juga sudah mulai merangkak naik. Bahkan untuk di eceran sendiri ini sudah mencapai mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per liternya. Dan ini yang dikeluhkan oleh masyarakat, sehingga genset ini tidak bisa digunakan selama 24 jam. Hanya di jam-jam tertentu saja genset digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga secara luas begitu. Dan memang kalau kita lihat di sebelah kanan saya, ini adalah tampilan dari donasi yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat yang menjadi korban banjir, seperti mulai dari pakaian, baju, kemudian juga ada celana dan juga kebutuhan lainnya, kebutuhan pakaian yang dibutuhkan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan kita akan coba berbincang di sini bersama dengan salah satu warga. Halo, Ibu, dengan Ibu siapa namanya Ibu? Dengan Ibu Yuliana. Yuliana, Ibu bisa diceritakan nggak Bu, ini saat ini Ibu lagi ngapain? Lagi pilih-pilih baju, pilih jilbab, pilih baju anak. Itu aja Pak. Udah dapat apa aja Ibu ini di sini Bu? Udah dapat jilbab, baju anak, jilbab, baju-baju anak. Udah itu aja Pak. Memang pas lagi banjir ini nggak sempat menyelamatkan pakaian apa seperti apa sih? Ada yang bisa diselamatkan, ada juga yang terendam Pak. Tapi kalau dibilang ya banyak yang terendam baju-baju anak-anak. Pas lagi banjir saat itu setinggi apa Bu untuk di rumah Ibu sendiri? Kalau untuk rumah itu rumah tenggelam Pak. Kita turut berduka ya Bu ya. Itu dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu warga yang memang saat ini pun warga meskipun di waktu gelap warga ini tetap berbondong-bondong begitu untuk bisa memilih pakaian yang bisa mereka pilih, karena memang tidak banyak harta benda yang mereka bisa bawa ketika banjir tersebut terjadi. Dan saat ini pun bantuan juga sudah mulai datang seperti pakaian yang langsung diserbu oleh sejumlah warga yang masih membutuhkan bantuan. Karena memang seperti yang kita ketahui saat ini banjir yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu tempat menyebabkan sejumlah lokasi di Aceh Tamiang ini terisolir dan tidak bisa terjamah oleh bantuan apapun. Namun kini juga sudah mulai masuk, meskipun saat ini untuk jumlah bantuan ini belum secara merata dan terus dibutuhkan oleh warga seperti pakaian, kemudian juga obat-obatan, makanan dan juga kebutuhan lainnya yang terus dibutuhkan oleh warga di Aceh Tamiang ini. Dari Aceh Tamiang, salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan.